Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat jasmani maupun rohaninya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita di materi atau muatan Bahasa Indonesia kelas 5 tema 4 subtema 1 tentang pantun. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan anak ustazah dimudahkan dan dipahami atas penjelasan video yang ustazah sampaikan. Untuk itu, untuk anak ustazah silahkan siapkan buku dan alat tulis antum, terutama buku Bupena jilid 5B. Antum buka halaman 6 di muatan Bahasa Indonesia. Di sini ustazah akan menjelaskan pengertian pantun, terus ciri-ciri pantun dan mengidentifikasi isi dan makna pantun. Sebelumnya anak ustazah pasti antum sudah tahu apa yang dimaksud dengan pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama atau pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Atau antum juga bisa menyebutkan bahwa pantun itu merupakan salah satu seni merangkai kata. Ya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit, mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Ini adalah salah satu jenis pantun yang ada di buku antum juga ada ya sebagai contoh. Lihat, pantun itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama apa? Yaitu satu bait pantun terdiri atas 4 baris ya. Tadi kalau dilihat bahwa ada 4 baris ya. Bermain di taman dengan akur itu baris pertama. Bermain taman naik jungkat-jungkit itu baris kedua. Mari kawan kita bersyukur itu baris ketiga. Menjaga kesehatan sebelum sakit itu baris keempat. Setelah itu ciri kedua adalah 8 sampai 12 suku kata. Jadi anak ustazah ketika antum membuat pantun, ciri kedua antum adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lihat, dari contoh pantun yang tadi sudah ustazah sajikan, di pantun kalimat pertama di situ terdiri dari 10 suku kata. Sudah ustazah penggalkan setiap katanya menjadi 10 suku kata. Bagaimana cara memenggalkan setiap katanya? Lihat, di sini ada bermain di taman dengan akur. Ketika dihitung dia menjadi 10 suku kata. Jadi anak ustazah, antum harus memperhatikan bahwa ketika membuat pantun harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12. Harus di antara 8 sampai 12 suku kata. Untuk anak ustazah paham? Paham. Selanjutnya adalah ciri ketiga. Ciri ketiga adalah bersajak ABAB. Pasti anak ustazah sudah tahu ya bersajak ABAB. Dalam contoh pantun tadi di sini bahwa sajak itu bersajak ABAB itu lihat bagian akhirnya harus sama setiap suku katanya. Kalau di sini mau R ya harus RT ya. Baris 1 dan baris ketiga sajak akhirnya harus sama. Baris kedua dan baris keempat sajak akhirnya sama. Ini sama saja dengan bersajak ABAB. Di sini akhirnya akhir kata sajaknya adalah R dan T, tapi sama seperti berakhiran sajak ABAB. Paham anak ustazah? Ya. Harus baris pertama dan baris ketiga akhiran sajaknya harus sama, dan baris kedua dan keempat juga harus sama. Paham? Selanjutnya adalah ciri yang keempat.
Ciri selanjutnya terdiri dari dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Anak ustazah bahwa sampiran dan isi biasanya sampiran terdiri dari baris pertama dan kedua, sedangkan isi terdiri dari baris 3 dan 4. Tadi udah ustazah jelaskan ya ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak AB-AB. Dan yang keempat adalah terdiri dari dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Sudah ustazah jelaskan. Selanjutnya adalah kita simak. Tadi ustazah akan lebih lanjut menjelaskan sampiran dan isi. Bahwa biasanya sampiran itu terdapat di baris pertama dan baris kedua, sedangkan isi ada di baris ketiga dan 4. Yang pertama, pantun yang pertama, menanam bunga bersama mama, tanam di pot dibuat bonsai, bekerja samalah dengan sesama agar pekerjaan cepat selesai ya. Sampiran pada pantun tersebut terdapat pada menanam bunga bersama mama, tanam di pot dibuat bonsai ya. Yang kedua, jelaskan isi makna pantun tersebut. Isi makna pantun tersebut ada di baris ketiga dan 4. Isi maknanya adalah anjuran bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Paham mana ustazah? Itu cara mengidentifikasi sampiran dan makna pantun atau isi pantun ya. Selanjutnya, bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Ustazahnya memperjelas saja bahwa di baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan 4 adalah isi ya. Selanjutnya, pantun itu dapat digolongkan berdasarkan isi dan usia. Kalau berdasarkan isi, pantun ada pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Sedangkan berdasarkan usia, terdapat pantun anak-anak, pantun orang muda, dan orang tua. Kita lihat bahwa pantun nasihat dan pantun jenaka, lihat pantun nasihat ini contohnya, jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat ya. Bahwa isinya itu adalah anjuran agar kita bisa hidup sehat. Itu adalah salah satu bentuk contoh pantun nasihat. Sedangkan pantun jenaka, di sini contohnya, berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata kamu yang belum mandi ya. Pantun jenaka ini termasuk pantun seperti pantun melucu ya. Candaan ya. Di sini candaannya tentang asal bau yang tidak sedap. Itu adalah contoh pantun nasihat dan pantun jenaka. Selanjutnya, ada pantun teka-teki dan pantun kiasan. Contoh pantun teka-teki, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu, berkaki 4 dan mengembik hewan apakah itu? Ayo, pasti udah tahu ya. Pantun teka-teki ini terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Apa kira-kira jawabannya? Ya, kalau yang mengembik-embik itu pasti adalah kambing. Contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayang enaknya kue pai. Hendaknya hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Itu adalah pantun kiasan. Adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di situ apa mengibaratkannya? Membayangkan enaknya kue pai, hendak hati memeluk gunung. Ya nggak mungkin kan, memeluk gunung itu adalah bahasa atau kata-kata kiasan. Itu contoh-contoh pantun berdasarkan isi ya. Ada pantun apa tadi? Ada pantun nasihat, pantun jenaka, terus pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Sekarang berdasarkan usia. Berdasarkan usia, di sini ada 3, anak-anak, orang muda, dan orang tua. Pantun anak-anak berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Sedangkan pantun orang muda berisi tentang kehidupan masa muda, biasanya berkaitan dengan perkenalan, perasaan kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Selanjutnya, pantun orang tua berisi tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Contohnya nih, pantun anak-anak.
Jalan-jalan ke pinggir pantai, menyusuri pantai, naik delman, jadilah anak yang pandai, tentu punya banyak teman, ya. Itu adalah contoh pantun anak-anak. Selanjutnya contoh pantun orang muda. Ke pasar membeli jamu, tidak lupa membeli tahu, lama kita tidak bertemu, membuat hati ini jadi rindu. Itu contoh pantun orang muda. Selanjutnya contoh pantun untuk orang tua. Burung kutilang terbang lepas, kakak tua memakan roti, jadi orang janganlah malas, di hari tua menyesal nanti. Itu adalah contoh pantun orang tua. Paham anak ustazah? Tadi sudah ustazah jelaskan pengertian pantun, ciri-cirinya, terus mengidentifikasi isi pantun, ya, dan jenis-jenis pantun. Untuk itu, untuk anak ustazah, mudah-mudahan anak ustazah paham sudah ustazah jelaskan. Sekarang untuk melatih kemampuan antum, kerjakan latihan halaman 25 muatan bahasa Indonesia nomor 1 sampai 5, ya. Itu dievaluasi subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Antum kerjakan di buku tulis saja, ya. Sekian dari ustazah akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.